Saya seorang anak konglomerat yang otaknya dipenuhi cinta, sedang bersiap untuk menyatakan cinta kepada Dewi, tetapi tiba-tiba melihat layar penuh dengan komentar yang memarahi saya. Mengatakan bahwa Dewi saya adalah palsu, diam-diam selalu ingin mencelakai saya, mengatakan bahwa penyelamat sejati saya adalah ratu sekolah yang dingin dan cuek yang saya abaikan, juga mengatakan bahwa ratu sekolah itu tampak dingin, tetapi diam-diam adalah seorang yang gelap untuk saya. Bahkan demi saya, diam-diam memukul Dewi itu beberapa kali. Saya tercengang dengan plot twist ini. Menoleh dan melihat ratu sekolah yang disebut penjahat oleh komentar itu, menatap saya dengan tatapan murung. Ketika semua orang mengira saya akan terus melakukan kesalahan, saya malah langsung memasukkan hadiah pernyataan cinta ke dalam pelukannya. Bertanya padanya, Gu Qinghan, apakah kamu menyukai saya? Gadis itu langsung kaku, telinganya merah seperti mau berdarah. Komentar langsung meledak. Mengatakan bahwa saya akhirnya sadar. Tapi sebelum saya sempat bangga, saya melihat wajah Dewi itu lebih jelek dari orang yang makan kotoran. Dia menatap saya dengan tenang, lalu berkata, Tuan Fang, apa maksud dari kata-kata ini? Komentar di ruang siaran langsung mendidih dan membanjiri layar. Banyak orang berkomentar, kenapa penjahat selalu tidak diperlakukan dengan baik? Ada juga penonton yang belak-belakan, pemeran pria pasti sama sekali tidak tahu. Jelas bisa dilihat bahwa gadis kecil itu masih diam-diam marah dan merajuk. Penjahat kecil yang malang ini, demi menghadiri pesta ulang tahun pemeran pria, berdandan dengan rapi selama 3 jam penuh. Siapa sangka undangannya dicuri orang lain, hampir tidak bisa masuk ke pintu pesta. Pada saat dia diusir oleh satpam. Pemeran pria jelas melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi selalu hanya menonton dengan dingin dan mengabaikannya. Sikap acuh tak acuh ini benar-benar membuat hati terasa sakit. Gadis yang biasanya begitu bangga dan keras kepala, demi menghadiri pesta ulang tahun pemeran pria, rela merendahkan diri dan memanjat tembok untuk masuk. Setelah susah payah menyelinap masuk ke tempat acara, menoleh malah melihat hadiah yang telah dia persiapkan dengan susah payah selama berbulan-bulan. Dibuang sembarangan di sudut yang tidak mencolok. Jangan bilang orang yang bersangkutan merasa tidak adil, bahkan penonton di depan layar. Hampir marah sampai mentalnya hancur. Saya tertegun sejenak, diam-diam berpikir dalam hati. Keluarga saya memang kaya raya, pesta ulang tahun ini tidak hanya mengundang teman sekolah, tetapi juga banyak anak bangsawan dan orang berkuasa. Semua hadiah tamu biasanya dikumpulkan dan diurus oleh kepala pelayan, untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan menyusup ke dalam pesta. Satpam di pintu selalu memeriksa setiap undangan dengan ketat. Mengenai masalah Gu Qinghan yang baru saja diusir oleh satpam. Saya sendiri sudah memiliki rabun dekat 600 derajat, saat itu saya terburu-buru kembali ke kamar untuk memakai lensa kontak, benar-benar tidak melihat bahwa orang itu adalah Gu Qinghan. Komentar masih terus bergulir. Bukan begitu, penjahat akan memiliki perasaan. Sebenarnya karena tokoh utama wanita secara terbuka menolak dan dengan sengaja mempermalukan pemeran pria di depan umum, mana mungkin hanya karena pemeran pria mengabaikan dan melupakannya. Apalagi pemeran pria tidak pernah sekalipun menatap penjahat, bukankah dia diam-diam mencintai selama belasan tahun? Bahkan ada yang bercanda. Rasanya meskipun karakter pria pendukung mempermalukannya di depan umum dan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, dia mungkin akan diam-diam bersukacita. Benar sekali, sebelumnya ketika pria pendukung itu tidak sengaja menabraknya, dia bisa mengingatnya dan bahagia sepanjang sore. Semua orang terkesima. Benarkah ada hal seperti itu? Gu Qinghan di sekolah. Selama ini terkenal dingin dan angkuh, sehari-hari pendiam. Kadang ada yang meminta bantuan soal. Dia selalu hemat kata, bahkan malas menatap orang lain. Orang yang sedingin ini. Benarkah bisa diam-diam mencintaiku selama bertahun-tahun? Saat aku sedang berpikir kacau, sebuah suara dengan nada sedikit tidak sabar. Tiba-tiba memotong pikiranku. Fang Yuan, apalagi yang kau permasalahkan? Liu Ruyan sedikit mengangkat matanya. Alisnya berkerut menatapku. Hadiah cinta yang sudah sampai di depannya tiba-tiba kuambil. Dan langsung kuberikan ke pelukan Gu Qinghan. Melihat ekspresinya, jelas dia sangat tidak senang. Komentar di ruang langsung meledak lagi. Banyak netizen mengeluh, tokoh utama wanita benar-benar tidak masuk akal. Bahkan jika dia menyatakan cinta di depan umum, pada akhirnya dia akan menolak. Pria pendukung tidak inisiatif menyatakan cinta. Dia malah mengeluh dan mengomel. Pria pendukung begitu setia padanya hanya karena dia menyamar. Merampas jasa penjahat yang menyelamatkan orang. Entah apa modalnya dia begitu sombong dan meremehkan orang lain. Yang paling menjijikan adalah, dia jelas tahu bahwa tanda cinta yang disiapkan pria pendukung adalah saham keluarga Fang yang bernilai tinggi. Setelah mengetahui kenyataan, dia sengaja berpura-pura bermain-main dan menggantung pria pendukung, diam-diam menguras sumber daya keluarga Fang, dan setelah dirinya sendiri memiliki kekuasaan. Tanpa ampun meninggalkan pria pendukung, lalu dengan tenang menikahi pria utama, namun masih merasa tersentuh sendiri. Berpura-pura sebagai sosok yang berkorban demi cinta, sungguh memuakkan. Hatiku penuh kebingungan. Tapi tidak kusangka kepribadian Liu Ruyan begitu buruk. Melihat raut wajahnya yang penuh ketidaksenangan, aku segera mundur selangkah. Sengaja menjaga jarak darinya, sekaligus meraih pundak Gu Qinghan. Dengan sedikit keyakinan, aku berkata terus terang. Aku berbicara dengan orang yang kusukai, apa urusanmu? Saat ujung jari bersentuhan. Aku bisa merasakan tubuh Gu Qinghan bergetar ringan, lalu seluruh tubuhnya langsung kaku di tempat. Tegang.
Komentar langsung dipenuhi seruan kagum. Semua orang berteriak. Ucapan pria pendukung barusan benar-benar membalikkan alur cerita, menyimpang total dari jalur semula. Ingatlah dulu pria pendukung. Hanya memuji penjahat secara sepintas, dia sudah bisa bersukacita hingga tidak tidur semalaman. Kini dengan perlakuan sedekat ini. Sulit dibayangkan betapa gembiranya hati penjahat. Lihatlah wajahnya saat ini. Masih tanpa ekspresi, tetap tenang. Hanya jika melihat telinganya yang memerah, bisa ditebak bahwa hatinya sudah sangat senang. Hatiku bergerak, diam-diam melirik ke arahnya, dalam hati merasa heran. Telingamu ternyata memerah begitu jelas. Liu Ruyan melirik Gu Qinghan dengan dingin, nada suaranya penuh ejekan, berkata dengan santai. Kamu tertarik padanya lagi? Kemarahan di wajahnya perlahan menghilang, digantikan dengan rasa tidak peduli. Sudahlah, sebaiknya kamu bersikap baik. Jangan lagi setiap hari menggangguku dengan mengatakan hanya akan menikahiku. Bahkan jika nanti kamu menyesal, aku tidak akan pernah kembali. Sorot matanya menyiratkan ejekan, seolah yakin bahwa tindakanku ini hanyalah cara yang sengaja dilakukan. Untuk menarik perhatiannya. Memang, sejak aku kecil jatuh ke air, hampir kehilangan nyawa, lalu diselamatkan oleh seseorang. Saat pertama kali melihat Liu Ruyan yang basah kuyup, aku langsung menganggapnya sebagai belahan jiwa yang ditakdirkan. Selama lebih dari 10 tahun setelah itu, aku tetap setia. Dengan sepenuh hati mengejarnya, dia jarang sekali menanggapi perasaanku, namun tidak pernah tegas menolak. Lama-kelamaan, semakin banyak orang di sekitarku yang menertawakanku, dan aku sempat ragu-ragu. Namun, setiap kali Liu Ruyan tersenyum sedikit padaku, aku kembali terperangkap. Sekarang saat mengingatnya. Bahkan aku sendiri ingin menampar diriku sendiri. Melihat layar yang penuh dengan komentar marah. Aku segera menyeringai pada Liu Ruyan, kamu percaya omong kosong seperti itu? Coba bercermin dan nilai dirimu sendiri. Kamu keras kepala dan pemarah, apa yang kamu miliki yang bisa dibandingkan dengan Gu Qinghan? Dia berprestasi, lembut, dan sangat sabar. Penampilan dan posturnya lebih unggul darimu, kelebihannya tak terhitung. Bukan hanya menikahimu. Bahkan jika kamu menawarkan diri, aku tidak akan tertarik sedikit pun. Hanya karena pertengkaran antara aku dan Liu Ruyan ini. Orang-orang di sekitar sudah semakin banyak berkumpul, dia merasa malu di depan umum. Wajahnya perlahan menjadi gelap. Tiba-tiba melangkah maju, mengangkat tangan hendak menamparku. Namun tangannya yang terangkat hendak jatuh. Detik berikutnya, tangannya dicekal erat. Gu Qinghan melangkah cepat ke depan, berdiri di depanku, dengan satu tangan menahan Liu Ruyan. Dia menatapnya tanpa ekspresi, suaranya rendah dan serak, dengan sedikit kedinginan. Dia bilang dia menyukaiku. Apakah tindakanmu ini karena cemburu? Liu Ruyan marah sampai tidak bisa berkata-kata. Dia menggertakkan gigi, berusaha melepaskan diri, meskipun urat lehernya menonjol, dia tetap tidak bisa lepas dari cengkeraman Gu Qinghan. Jika aku tidak salah lihat, Liu Ruyan tadi jelas ingin memegang leherku. Komentar langsung membenarkan dugaanku, netizen ramai mengeluh, karakter utama terlalu galak dan sombong. Sungguh tidak disukai, sering ingin memukul orang, mengancam akan membunuh. Entah apa daya tarik dari karakter seperti ini. Sebaliknya, karakter antagonis penuh aura, tegas dan keren. Benar-benar memukau. Ada yang mengeluh belum sempat bereaksi, antagonis sudah cepat berdiri di depanku. Banyak yang berseru pada antagonis, harus tetap tenang dan pertahankan sikap seperti ini. Liu Ruyan akhirnya tidak tahan. Dia melepaskan cengkeraman dengan kasar, matanya tertuju padaku, nadanya penuh kesombongan. Fang Yuan, cepat atau lambat kamu akan menyesal. Aku tidak mau kalah, secara naluriah mengangkat dagu, dan lenganku semakin erat memeluk Gu Qinghan. Hanya orang bodoh yang menyesal. Liu Ruyan melihat ini, berbalik dan pergi dengan marah. Gu Qinghan berdiri diam sejenak. Dia melepaskan pelukanku dengan lembut, ragu-ragu sebentar, lalu bersiap pergi. Komentar langsung meledak. Jangan biarkan dia pergi. Apakah antagonis juga merasa ini hanya impulsif? Hanya karena emosi sesaat, pada dasarnya hanyalah rasa rendah diri. Diam-diam mencintai dengan hati-hati. Dia tidak pernah berani berharap aku benar-benar menyukainya. Namun, rasa yang seharusnya dimiliki ini, seharusnya miliknya. Sungguh kasihan pada antagonis, benci dia yang begitu menahan diri dan mundur. Ada juga yang bergumam. Aku adalah putra sulung keluarga Fang yang tinggi hati, sementara Gu Qinghan kini miskin, perbedaan status jelas. Dia tidak berani mendekat, mengungkapkan perasaan juga masuk akal. Aku teringat masa lalu. Dalam ingatanku, orang tua Gu Qinghan difitnah, bisnis keluarga bangkrut belasan tahun lalu. Dia bertahan sendiri sampai sekarang. Perjalanannya penuh penderitaan dan tidak mudah. Tanpa ragu, aku segera meraih Gu Qinghan yang baru melangkah. Bertanya, Gu Qinghan, mau kemana? Dia tidak menoleh, nadanya datar dan dingin. Tidak kemana-mana, hanya kembali ke kampus. Aku langsung menghadang di depannya. Perlahan mendekat ke wajahnya, tapi kamu belum menjawab pertanyaanku. Jarak kami terlalu dekat. Hingga aku bisa melihat bulu mata Gu Qinghan yang halus bergetar sedikit. Pertanyaan apa? Dia bertanya pelan. Aku mengedip, mengisyaratkan hadiah yang baru saja dia terima. Karena kamu sudah menerima hadiah, aku tanya, apakah kamu menyukaiku? Gu Qinghan mengatupkan bibirnya erat, jakunnya bergerak sedikit,
Lama kemudian baru terdengar suara rendahnya. Tidak suka, hanya menerima begitu saja, jangan berpikir macam-macam. Setelah itu, Gu Qinghan mengembalikan hadiah itu ke tanganku. Hatiku terkejut, penuh kebingungan. Dia sudah diam-diam mencintaiku selama 10 tahun. Kini dia sendiri mengatakan tidak suka sedikit pun. Komentar langsung mendidih. Bahkan jika langit runtuh, dia akan tetap tegar dengan wajah masam. Benar-benar nomor satu dalam keras kepala namun lembut hati. Sungguh membuat orang tak berdaya. Jangan salahkan dia hanya terlalu takut. Takut kalau aku tahu isi hatinya, aku akan jijik dan menjauh. Dia diam-diam berkorban begitu banyak untukku, tapi sampai akhir cerita. Tak ada yang tahu cinta yang dia pendam bertahun-tahun, sungguh membuat hati iba. Semua orang tahu. Selama ini dia menyaksikan aku mati-matian mengejar tokoh utama wanita, betapa perih dan pilu hatinya. Bayangan Gu Qinghan perlahan menjauh, langkahnya tegas tanpa keraguan. Aku tak bisa menahan rasa penasaran. Apakah kata-kata di komentar ini bisa dipercaya? Jika Gu Qinghan benar-benar menyembunyikan perasaan padaku, aktingnya sungguh terlalu sempurna. Tapi jika benar dia yang menolongku saat tenggelam dulu. Sampai sekarang aku belum sempat mengucapkan terima kasih padanya. Sensasi tercekik hampir tenggelam saat itu. Masih kuingat jelas sampai sekarang. Tubuhku terseret arus deras, terperangkap di dalamnya. Rongga hidung dan mulut penuh dengan air sungai yang dingin. Betapapun keras aku berjuang, tetap tak bisa menyentuh permukaan air. Saat aku hampir kehilangan tenaga, sebuah tangan kecil seusiaku menarikku erat. Meski aku sudah kelelahan, dan mungkin akan menyeretnya ke dasar air, tangan itu tak pernah sedikit pun mengendur. Apakah benar yang menolongku saat itu adalah Gu Qinghan? Tapi mengapa saat aku tersadar dan membuka mata, yang terlihat hanya Liu Ruyan yang basah kuyup. Pikiranku penuh kekacauan, sampai akhirnya pesta ulang tahun usai. Ayahku yang mengurus bisnis di luar negeri, sengaja menelepon video. Komentar mulai ramai lagi. Semua orang mengharapkan kekayaan yang tak habis-habisnya, tapi tokoh pendamping pria hanya menginginkan kasih sayang dan teman yang penuh. Kalimat ini benar-benar tepat menggambarkan tokoh pendamping pria. Jika orang tuanya sehari-hari bisa meluangkan lebih banyak waktu menemaninya, dia tidak akan begitu mati-matian mengejar tokoh utama wanita bertahun-tahun. Terlebih lagi tokoh utama wanita sendiri bukanlah orang baik. Saat kecil melihat aku tergeletak basah kuyup di tepi kolam renang, dia hanya takut dimarahi orang tua, sengaja pura-pura jatuh ke air juga. Sebaliknya, Gu Qinghan yang mempertaruhkan nyawa menyelamatkanku, secara diam-diam dirampas semua jasanya. Tidak heran saat itu. Aku selalu bergantung dan percaya pada Liu Ruyan. Ternyata saat itu memang orang tuanya yang merawatku. Dan aku tidak memiliki sudut pandang Tuhan. Tak bisa melihat kebenaran, wajar jika aku bergantung. Melihat berbagai tafsiran di komentar. Hatiku penuh kebingungan. Lalu setelah Gu Qinghan menyelamatkanku saat itu, kemana dia pergi? Ayahku memanggilku beberapa kali. Baru aku sadar dari kekacauan pikiranku. Xiao Yuan, kudengar hari ini kau tidak memberikan saham keluarga Fang kepada gadis keluarga Liu itu. Aku agak bersalah, menjawab dengan pelan. Ayah, aku sudah tidak menyukainya lagi. Perlu diketahui, memberikan saham keluarga Fang kepada Liu Ruyan, awalnya sudah direncanakan antara aku dan orang tuaku. Kedua keluarga sudah sepakat untuk menjalin pernikahan, ditambah dulu aku sangat menyukainya. Saham ini adalah tanda keseriusan dari pihak Fang. Sekarang aku berubah pikiran di menit terakhir, pasti terlihat terlalu sembrono. Tak disangka ayahku hanya tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Siapa yang kau suka, berikanlah hasrat ini padanya. Keluarga Fang punya keyakinan ini. Tidak peduli apapun latar belakangnya, kami akan menerima. Bahkan gadis biasa pun tidak masalah. Aku terpaku di tempat, kehangatan tiba-tiba mengalir di hatiku. Komentar pun ikut terharu. Ternyata tokoh pendamping pria selalu dicintai keluarganya. Hanya saja banyak kelembutan dan kasih sayang yang tersembunyi di tempat yang tak dia lihat. Semua orang bergumam, orang tua Fang yang selalu menganggap bisnis sangat penting. Tak pernah berniat menjadikan anak mereka sebagai alat pernikahan. Segala hal dibiarkan anak mereka memilih sesuka hati. Ada juga yang mengungkapkan, Gu Qinghan sepertinya sudah pergi dari acara pesta sejak awal. Namun sebenarnya dia diam-diam bersembunyi di luar rumah keluarga Fang, menunggu dengan tenang. Dari mana dia punya? Setiap kali selalu menunggu sampai lampu kamarku padam, baru diam-diam berbalik pergi. Orang lain mengira itu hanya kebiasaan kecilnya. Namun sebenarnya semua orang tahu, dia hanya tahu setelah pesta ulang tahun usai. Rumah besar Fang hanya tinggal aku. Tanpa teman. Maka dia ingin dengan caranya sendiri, diam-diam menemaniku dari jauh. Aku segera berjalan cepat ke jendela, membukanya. Benar saja, di bawah lampu jalan di luar, terlihat sosok ramping dan kurus. Hampir tersembunyi di sudut gelap. Dia dengan hati-hati memainkan tanaman merambat di dinding, sepertinya sudah berdiri di sana cukup lama. Dia mengangkat tangan melihat jam tangannya, tanpa sadar melirik ke arah jendelaku, tepat bertemu pandang denganku. Detik berikutnya, dia dengan panik mengangkat tangan menutupi wajahnya, berbalik dan bergegas pergi. Komentar langsung meledak. Apa? Kenapa tokoh pendamping pria tiba-tiba membuka jendela dan melihat ke bawah? Melihat tindakan ini jelas sengaja mencari seseorang. Apa dia sudah menduga bahwa tokoh antagonis belum pergi jauh, masih menunggu di bawah?
Meski menduga, apa bisa? Tokoh cinta diam-diam kita yang keras kepala namun lembut hati, langsung kabur. Lagi pula, diam-diam menjaga di depan rumah orang seperti ini, memang sulit dijelaskan. Dia sendiri sudah rendah diri dan sensitif. Terhalang perbedaan status, tak berani mengungkapkan perasaan. Hatiku penuh haru. Dia jelas mencintai dengan sangat dalam dan melekat. Namun justru paling takut jika aku melihat isi hatinya. Mengetahui perasaannya, cinta diam-diam yang penuh penekanan dan kerendahan hati seperti ini. Benar-benar membuat orang tak kuasa menahan diri untuk menangis penuh iba. Penonton di layar komentar terus membanjiri. Kenapa pemeran pendukung dan antagonis tidak bisa bersama saja sejak awal? Menatap punggung ramping yang semakin menjauh itu, akhirnya aku tak bisa menahan diri, membuka mulut memanggilnya. Gu Qinghan, jika kau sengaja menghindariku setiap kali bertemu, maka seumur hidupmu kau tak perlu berharap bertemu aku lagi. Sosok itu tiba-tiba berhenti, tubuhnya sedikit bergetar, ragu dan bingung sejenak, akhirnya tetap menghentikan langkahnya. Di bawah sinar bulan yang samar-samar aku melihatnya mengepalkan tinjunya perlahan, berdiri diam di sana tanpa sepatah kata pun. Juga tidak bergerak setapapun. Aku langsung saja memanjat ke ambang jendela, dengan sedikit rasa sesak dan tak berdaya di dalam hati. Mengapa kau selalu sengaja menghindariku seperti ini? Aku sudah hampir tak bisa duduk diam. Baru Gu Qinghan perlahan membuka mulut. Nada bicaranya penuh jarak yang tipis. Fang Yuan, kau tak perlu penasaran padaku. Hatiku sedikit menegang. Layar komentar langsung ramai, mulut bilang tak perlu. Tapi saat pemeran pendukung mendekat seperti ini, di dalam hati pasti diam-diam senang bukan main. Antagonis kita ini benar-benar membuatku iba. Di satu sisi diam-diam berdebar dan girang. Di sisi lain mati-matian menahan diri takut terlihat. Lagi pula, lebih baik sejak awal tidak memiliki harapan daripada kecewa setelah mendapatkannya. Semua orang bergumam, logikanya memang begitu, tapi kata-katanya terlalu menusuk hati. Pemeran pendukung sudah semaju ini, kenapa antagonis tidak berani mengungkapkan isi hati saja? Hitung-hitung dari tadi pertemuan mereka. Pemeran pendukung sudah menunjukkan kebaikan belum sampai 20 menit, tapi dia mengejar tokoh utama wanita selama bertahun-tahun tidak pernah menyerah. Namun begitu sampai pada antagonis ini, dia tetap tidak berani membuka hati. Melihat Gu Qinghan terus bersikap dingin dan keras kepala tidak mau mengalah. Aku terpaksa mengganti dengan kata-kata yang lebih halus. Dengan nada sedikit cemberut dan manja. Baiklah, kau terlalu dingin. Hari ini di pesta aku menerima banyak hadiah. Pelayan menumpuknya sembarangan, aku benar-benar tidak bisa membedakan mana yang kau beri. Aku hanya ingin kau kembali membantuku mencarinya. Layar komentar langsung mendidih, aduh. Pemeran pendukung kita ini terlalu pandai merendah dan merajuk. Kan? Imut dan manja sekali. Bagaimana antagonis tega menolak? Kalau aku, langsung luluh dan setuju. Semua orang bisa melihat, tadi pemeran pendukung hanya asal berkata. Kau galak sekali. Antagonis langsung panik dan bingung. Seluruh pikirannya kacau. Akui saja, di dalam hatinya sudah lama cinta mendalam. Hanya berusaha keras menekannya saja. Hanya dengan satu kalimat sederhana itu, sudah membuat hatinya kacau balau. Benar-benar polos setengah mati. Kuncinya, pemeran pendukung terlalu paham cara mengatur porsi. 1 bagian merendah, 2 bagian merajuk, 3 bagian penuh harap. Wajah dan nada bicara seperti ini benar-benar tak ada yang tahan. Aku sedang menunduk membaca layar komentar yang penuh, tidak sadar Gu Qinghan sudah perlahan menoleh. Berkata pelan, baik, nanti aku ke sana. Kau bukakan pintu untukku. Saat aku turun dan membuka pintu, Gu Qinghan berdiri di ambang pintu. Wajahnya penuh keterkejutan. Tatapannya menyapu tubuhku dari kepala hingga kaki. Seluruh tubuhnya seperti membeku di tempat, hanya jakunnya bergerak sedikit. Aku menunduk baru sadar. Sekarang aku bertelanjang dada, hanya memakai celana pendek rumah, penampilan sangat santai dan sejuk. Apa mungkin Gu Qinghan menganggap penampilan seperti ini terlalu tidak pantas? Aku cepat-cepat mengambil kaos dari sofa di samping dan memakainya. Melihat aku telah berpakaian, Gu Qinghan perlahan menurunkan matanya, berkata lirih. Maaf, aku bingung seketika, sama sekali tidak mengerti maksud permintaan maaf mendadaknya. Layar komentar penuh dengan banjir komentar. Suasana sudah sampai titik ini, kenapa mereka malah saling canggung dan sopan? Pemeran pendukung mengira antagonis malu. Melihat penampilannya yang santai, buru-buru memakai baju. Antagonis malah mengira dirinya terlalu berani menatap. Membuat pemeran pendukung merasa tersinggung, makanya cepat minta maaf dan menghindar. Ya ampun. Kalau ada keraguan, bilang saja langsung. Bikin orang gregetan. Pantas saja mereka berdua sebenarnya pasangan sempurna. Tapi di akhir cerita malah sopan seperti rekan kantor biasa. Padahal hanya dengan sedikit penampilan santai dari pemeran pendukung saja sudah bisa membuat antagonis yang polos itu kacau pikirannya. Namun keduanya terlalu introvert dan menjaga diri. Melihat layar komentar yang penuh dengan desakan cemas, hatiku ikut semakin gelisah. Seperti tanpa sadar, aku melepas kembali kaos yang baru saja kupakai, lalu aktif menjelaskan. Kau tidak perlu minta maaf, Gu Qinghan. Aku sama sekali tidak keberatan. Begitu kata-kata keluar, bahkan aku sendiri merasa suasana menjadi agak aneh. Belum sempat aku pikirkan apa yang salah. Gu Qinghan sudah dengan wajah tegang, melangkah maju besar, suaranya penuh rasa malu dan canggung. Tuan Muda Fang, jangan bercanda denganku.
Sudah. Semakin dijelaskan semakin canggung. Pemeran pendukung sama sekali tidak punya maksud lain, tapi kata-kata ini terdengar sangat berbeda di telinga antagonis. Dia mungkin mengira pemeran pendukung sengaja menggoda dan mengolok-oloknya. Melihat ekspresi penuh penekanan dan kepedihan ini, detik berikutnya sepertinya mata akan memerah. Setiap kali dia penuh kepedihan hampir menangis, selalu dengan raut menahan seperti ini. Benar-benar seorang gadis kecil yang membuat orang iba. Semua orang tak kuasa bergumam, pemeran pendukung jelas ingin meluruskan kesalahpahaman. Namun antagonis terlalu rendah diri dan sensitif, selalu suka berpikir macam-macam dan mudah berlebihan. Aku diam-diam menghela napas dalam hati. Gadis ini, kehidupan sebelumnya pasti membawa karakter keras mulut tapi lembut hati, canggung dan menahan diri. Aku cepat-cepat melangkah maju mengejarnya dan menariknya. Gu Qinghan, kenapa kau selalu berpikir seperti itu tentangku? Kau terus bersikap dingin dan menjaga jarak denganku. Apa kau mengira aku ini orang yang suka seenaknya menertawakan orang lain dan bercanda tanpa sopan santun? Semakin aku bicara, semakin emosiku memuncak. Tanpa sadar mataku mulai memerah. Gu Qinghan. Wajah Gu Qinghan seketika menunjukkan ekspresi bingung. Ia spontan berkata, "Bukan begitu. Lalu kenapa sebenarnya?" Aku menunduk menatapnya dengan mata merah. Gu Qinghan mengepalkan tangannya erat-erat hingga ujung jarinya memutih. Tatapan matanya samar dan rumit, 1000 kata tersimpan di hatinya. Namun ia selalu kesulitan untuk mengungkapkannya. Saat itulah aku melihat komentar-komentar melayang cepat di layar. Katakan saja cepat, beranilah, katakan padanya bahwa kau sangat menyukainya. Membuat frustrasi, pria kedua, ambil inisiatif langsung, buka mulut kaku itu. Dia tidak akan bisa berpura-pura lagi. Aku langsung mengerti. Kenapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Melihat kerumitan di mata Gu Qinghan yang menyimpan kata-kata di ujung mulut namun tak terucap, aku langsung meraih tangannya. Gu Qinghan, bolehkah aku menciummu? Gu Qinghan kaku total, membeku. Tinjunya yang semula terkepal erat tiba-tiba mengendur, bagaikan tali yang tegang lama tiba-tiba kendur. Ia menatapku dengan tatapan dalam dan tenang, namun napasnya sudah kacau. Saat mata kami bertemu, udara di sekitar seolah membeku. Aku mendekat perlahan, menunduk, dan menciumnya. Gu Qinghan benar-benar tidak menyangka aku akan seberani ini. Secara refleks ia ingin mendorongku, tapi aku sudah melingkarkan tangan di pinggangnya. Memeluknya erat dalam pelukanku, tanpa memberinya ruang untuk melawan. Aku memanggil namanya dengan suara rendah. Dengan gerakan kaku dan canggung, aku mencium bibirnya. Fang Yuan, bisiknya lirih. Akhirnya ia tak bisa lagi menahan getaran hatinya. Perlahan ia mengangkat tangan dan melingkarkannya di leherku, sedikit demi sedikit mulai membalas ciumanku. Nafas kami beradu. Gerakan kami berdua sangat lembut. Di balik pengekangan yang mati-matian, tersembunyi isi hati yang tak lagi bisa dibendung. Hingga ujung lidahnya yang hangat menyapu bibirku. Seluruh tubuhku merasakan sensasi kesemutan. Tubuhku tak terkendali bergetar ringan. Gu Qinghan seolah tersentak sadar. Ia menghentikan semua gerakan mendadak. Membuka matanya menatapku. Tatapannya penuh dengan kebingungan, bercampur dengan rasa sakit yang tak terkatakan. Ia panik mendorongku dengan kuat, lalu terhuyung-huyung berbalik dan berlari pergi. Komentar langsung meledak dalam keluhan. Ini sungguh menyayat hati. Sudah sampai tahap ini, kenapa tiba-tiba lari? Kekacauan yang terpendam selama bertahun-tahun meledak tiba-tiba. Ia sama sekali tak bisa menghadapi perasaan ini dengan tenang, hanya bisa kabur dengan tergesa. Aku terpaku di tempat, menatap ke arah kepergiannya. Tak terlihat lagi bayangannya. Gadis ini sungguh keras kepala dan sulit ditebak. Benar-benar membuat frustrasi. Komentar seolah merasakan suasana hatiku yang lesu. Mereka mulai menjelaskan. Jangan lihat sang antagonis biasanya dingin dan pendiam. Pada dasarnya ia sensitif dan introvert. Bahkan agak rendah diri dan muram. Ia sendiri sadar akan sifatnya. Selain itu, secara pribadi ia sangat membela orang yang disayanginya. Setiap kali melihat si wanita utama bersikap dingin pada pria kedua, ia diam-diam menyuruh orang untuk menghajar si wanita utama. Ia juga diam-diam mengoleksi setumpuk penuh foto pria kedua, disimpan dalam hati. Yang paling ia takuti adalah jika pria kedua tahu semua rahasia ini, ia akan muak. Jangan sampai pria kedua membencinya karena ia tiba-tiba kabur. Keesokan harinya di sekolah, aku membuka laci mejaku. Di dalamnya tergeletak sebuah kotak kecil yang indah. Kubuka, di dalamnya ternyata ada barang yang selama ini kuinginkan. Gantungan pateran edisi terbatas yang sulit ditemukan. Di sampingnya ada secari kertas bertuliskan, "Maaf soal semalam. Tapi aku bersedia bertanggung jawab atas perbuatanku. Kau bisa memintaku melakukan apa saja." Tulisan rapi dan cantik. Tentu itu tulisan Gu Qinghan. Tanpa sadar aku menoleh ke tempat duduknya. Gu Qinghan sedang menyembunyikan wajahnya di balik buku. Tanpa sengaja matanya bertemu dengan mataku. Ia buru-buru mengalihkan pandangan. Tak berani menatapku lagi. Komentar bergumam, gadis bodoh yang membuat hati miris. Pasti semalaman ia begadang, pikirannya penuh dengan adegan ciuman. Gadis lugu dan keras kepala itu bergulat semalaman. Memutuskan bahwa karena sudah ada ikatan ciuman ini, ia harus bertanggung jawab dan bersama dengan baik. Tapi ia sangat rendah diri. Mengira aku sama sekali tidak mungkin tulus mau bersamanya.
Hanya bisa menulis kata-kata samar seperti itu. Ada yang penasaran bertanya dari mana gantungan itu. Komentar langsung ada yang memberi penjelasan. Kau tidak mengerti detailnya. Ini gantungan edisi terbatas yang sangat diinginkan pria kedua. Sudah habis di seluruh jaringan. Sang antagonis berkeliling ke semua saluran penjualan di seluruh dunia. Berusaha keras untuk mendapatkannya. Namun ia selalu bingung bagaimana cara memberikannya padaku secara langsung. Jika bukan karena kecelakaan semalam, ia bahkan berencana memberikannya pada si wanita utama, agar sampai ke tanganku melalui perantara wanita utama. Ia terlalu berhati-hati. Tahu bahwa si wanita utama bisa membuatku senang, maka ia sering meminjam nama wanita utama. Diam-diam berkorban untukku. Hanya ingin aku bahagia. Aku langsung mengerti. Tidak heran setiap kali Liu Ruyan membuatku sedih, selalu ada hadiah kecil yang tepat waktu, semuanya sesuai dengan keinginanku. Aku selalu berpikir bahwa hatinya pada akhirnya ada padaku. Itulah mengapa aku rela terus mengejar berulang kali. Siapa sangka. Semua perhatian kecil yang penuh perhatian ini semuanya diberikan diam-diam oleh gadis bodoh Gu Qinghan. Hatiku terasa hangat. Aku merobek selembar catatan tempel, menulis balasan, boleh saja. Bagaimana kalau aku menjadikanmu menantu keluarga Fang? Setelah menulis, aku menggulung catatan tempel itu. Aku berdiri, berjalan ke samping Gu Qinghan, dan diam-diam menyelipkannya ke tangannya. Aku hendak berbicara. Namun tiba-tiba terpotong oleh suara ramai, Kakak Yuan, akhirnya kau datang. Kakak Ruyan mencari kau kemana-mana. Cepat ikut kami. Aku mengerutkan kening dan bertanya, siapa? Orang lain segera menyambung. Siapa lagi? Tentu saja Liu Ruyan. Kakak Ruyan kelihatan sangat cemas. Katanya ada urusan penting mencarimu. Cepat pergi. Aku awalnya berniat mengabaikannya. Namun beberapa orang di sekitarku berkerumun dan tanpa banyak bicara mendorongku keluar. Begitu keluar dari gedung sekolah, aku melihat Liu Ruyan berdiri di sudut. Begitu melihatku, matanya langsung bersinar, dan dia segera berjalan cepat ke arahku. Yuan. Liu Ruyan jarang memanggilku begitu akrab. Biasanya dia selalu memanggil namaku langsung. Dalam hatiku, tiba-tiba samar-samar. Muncul firasat aneh. Apakah kau masih marah padaku? Kemarin kau memberikan hadiah yang seharusnya untukku. Kepada orang lain begitu saja. Aku memang sangat tidak senang. Tapi kemudian kau sengaja memanfaatkan orang lain untuk membuatku marah. Aku benar-benar tidak bisa menahan emosiku. Mungkin aku benar-benar cemburu. Aku akui aku terlalu kekanak-kanakan. Apakah kau ini minta maaf padaku? Aku perlahan mengangkat kepala, menatapnya dengan penuh kebingungan. Jangan sebut soal kemarin. Berkali-kali di masa lalu saat aku diperlakukan tidak adil, dia tidak pernah sekalipun mengakui kesalahan atau merendahkan diri. Sekarang malah bicara soal cemburu dan tersinggung, sungguh sulit ditebak apa yang dia rencanakan. Komentar langsung muncul. Tokoh wanita, cepat pergi, jangan akting. Kata-kata ini hanya bisa menipu dirinya sendiri. Padahal dia tahu barang yang akan diberikan karakter pria pendukung adalah saham keluarga Fang. Dia menyesal dan tidak tega melepaskannya. Maka dari itu dia pura-pura cemburu. Sungguh munafik. Berani-beraninya dia bilang cemburu. Dia lupa bahwa kemarin karakter pria pendukung tidak mengundang tokoh utama pria ke pesta ulang tahun, menyebabkan tokoh utama pria merasa sangat terhina. Dia sudah bertekad untuk mempermalukan karakter pria pendukung di depan umum di pesta itu. Hati sekeras itu. Mana pantas menjadi tokoh utama wanita. Sungguh curiga bagaimana penulis mendesain karakter. Jangan sampai karakter pria pendukung tertipu olehnya. Dengan sikap pura-pura ini, dalam hati aku juga bingung, penasaran siapa sebenarnya tokoh utama pria dalam buku ini. Sekarang setelah dicocokkan, barulah aku sadar bahwa ternyata dia adalah siswa pindahan yang sopan, Ito Makoto. Sebelumnya dia sendiri mengatakan padaku. Identitasnya biasa saja, jika nekat datang ke pesta ulang tahunku hanya akan memalukan. Aku pun mengikuti kata-katanya dengan penuh perhatian tidak mengundangnya. Tak disangka Liu Ruyan demi dia. Sampai sebegitu berlebihan dan sengaja bersikap serius. Jika dulu, mungkin aku benar-benar akan terpengaruh oleh bujukan lembutnya ini hingga hatiku luluh. Tapi mulai sekarang tidak mungkin lagi. Aku mencibir dalam hati. Liu Ruyan menganggapku bodoh untuk dibodohi. Sungguh terlalu naif. Di bawah tatapan penuh harap Liu Ruyan, aku menyunggingkan sudut bibir dengan datar. Liu Ruyan, jangan pura-pura cemburu. Di sekitar selain Liu Ruyan, ada beberapa siswa yang menonton. Mendengar kata-kataku, mereka semua terkejut. Aku melanjutkan dengan nada sedikit lebih dingin. Kau menyukai orang lain, apa kau pikir aku tidak bisa melihatnya? Untuk apa pura-pura di depanku? Aku dan kau sudah tidak ada hubungan lagi. Jangan ganggu aku lagi setelah ini. Setelah mengatakan itu, aku berbalik hendak pergi. Liu Ruyan selalu sangat menjaga gengsi. Dia paling tidak tahan jika ada yang mempermalukannya di depan umum. Bagi dia, ini sama saja dengan merobek muka dan berkonfrontasi terbuka. Tapi dia malah cepat-cepat maju dan menarikku. Dengan nada geram, Pang Yuan, terus begini tidak ada gunanya. Bukankah dulu kau hanya ingin menikahiku? Aku bisa menyetujuimu. Pulang saja, biar kedua orang tua kita memutuskan urusan pernikahan. Benar-benar tidak masuk akal. Aku dengan kuat melepaskan tangannya. Siapa yang mau menikah denganmu? Kemarin aku sudah bilang dengan jelas. Orang sepertimu,
Meski kau menempelkan diri, aku tidak akan peduli. Liu Ruyan langsung marah besar. Kekuatan tangannya tiba-tiba bertambah, dia langsung menarikku ke dalam pelukannya. Hampir menempel di telingaku. Nada suaranya penuh cemoohan dan ancaman. Kau tidak mau menikah denganku? Apa kau ingin memilih keluarga Gu yang sudah jatuh sejak belasan tahun lalu? Bandingkan dengan orang yang bahkan hampir tidak bisa membayar uang sekolah? Fang Yuan, jangan terlalu kelewatan bermain api. Kebetulan pemandangan ini tepat terlihat oleh Gu Qinghan yang datang karena mendengar suara. Wajahnya tampak tenang, tapi di dasar matanya gelap dan dalam. Komentar langsung meledak. Sejujurnya, karakter pria pendukung dan tokoh wanita sekarang terlihat seperti pasangan kekasih yang bertengkar dan cemberutan. Seperti pola, mengejar istri di tempat kremasi. Tokoh utama pria sudah dingin hati dan berniat melepaskan, tokoh wanita malah mulai memohon dengan gigih. Sungguh menjengkelkan. Antagonis baru saja menerima catatan cinta dari karakter pria pendukung, lalu berbalik dan melihat adegan ini. Dia pasti akan salah sangka lagi bahwa dirinya hanya pion untuk membuat orang lain marah. Bisakah tokoh wanita menjauh? Dan dia juga merendahkan latar belakang keluarga antagonis di depan umum. Dari mana dia mendapat keberanian? Ketahuilah bahwa saham keluarga Fang adalah andalan terbesarnya untuk menguasai kekuasaan di masa depan. Orang seperti dia tidak akan rela melepaskannya dengan mudah. Melihatnya membuat perutku terbakar amarah. Aku benar-benar ingin menggantikan antagonis untuk menghajarnya. Melihat pengingat dari komentar, aku langsung tersadar. Segera aku mengangkat tangan satunya yang tidak dia pegang, dan menamparnya dengan keras. Suara tamparannya jelas dan tegas. Liu Ruyan, apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Mataku dingin, nadaku tajam. Aku bilang, jangan ganggu aku lagi. Aku muak padamu dari lubuk hati. Lagi pula, ada apa dengan keluarga Gu? Itu semua adalah hasil kerja keras para pendahulu, pasang surut bisnis keluarga. Bukan urusanmu untuk mencomeli dan merendahkan dengan sengaja. Lalu apa salahnya Gu Qinghan? Aku berterus terang padamu. Dulu aku begitu setia dan mati-matian mengejarmu, hanya karena kau merebut pahala dan jasa yang seharusnya milik Gu Qinghan. Dia 1000 kali lebih baik darimu. Kau bahkan tidak layak untuk menyemir sepatunya. Aku melontarkan semua isi hatiku langsung. Semua orang di tempat itu langsung terpana, berdiri dengan mulut terbuka. Aku memanfaatkan momen itu untuk melepaskan diri dari cengkeraman Liu Ruyan. Berbalik dan langsung berjalan masuk ke kelas. Komentar langsung bergelora dan membanjiri layar. Wah, ini baru aura seorang putra keluarga besar yang sejati. Sangat keren dan memuaskan. Akhirnya wanita licik dan jahat ini dapat pelajaran. Melihatnya membuat hati terasa sangat lega. Adakah yang memperhatikan Gu Qinghan di sudut? Diam-diam telinganya memerah. Dari marah dalam hati, hingga terkejut setengah mati, dan akhirnya penuh kegembiraan. Emosinya nyaris tidak bisa disembunyikan. Namun baru saja aku melewati ambang pintu kelas, aku ditarik paksa dengan kekuatan besar. Liu Ruyan dengan wajah penuh amarah mencengkeramku. Dia membentak dengan keras, Fang Yuan, apa kau gila? Kau pikir aku benar-benar tidak berani melukaimu? Pergelangan tanganku sakit diremas, aku berusaha keras melepaskan diri, tapi dia mencengkeram semakin erat, tidak mau melepaskan sedikit pun. Saat aku sedang berjuang keras, belum sempat melihat keadaan sekitar, sesosok tubuh tiba-tiba berlari cepat mendekat. Saat aku sadar, Gu Qinghan sudah mendorong Liu Ruyan ke sudut dinding di tangga. Pandanganku turun, hatiku terkejut. Di tangannya ternyata tergenggam sebilah pisau tajam yang ditempelkan erat di leher Liu Ruyan. Tangan Gu Qinghan yang lain mencengkeram bahu Liu Ruyan dengan kuat. Matanya memancarkan hawa dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia sudah menyuruhmu pergi, ujarnya. Pisau itu perlahan bergeser ke bawah. Garis-garis darah sudah mulai mengalir di leher. Jika kau masih mengganggunya, aku akan membuatmu kehilangan nyawa. Nadanya dingin tanpa sedikit pun kehangatan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin yang membuat hati orang merinding. Liu Ruyan menatap dengan mata melotot, memberanikan diri berkata, berani kau melukaiku? Pisau itu bergerak sedikit lebih dalam lagi. Beberapa tetes darah merah perlahan mengalir turun di leher. Gu Qinghan menyipitkan mata, sudut bibirnya melengkung membentuk senyum aneh. Seperti yang kau katakan. Aku memang tidak punya apa-apa, jadi tentu tidak ada yang perlu ditakutkan. Dengan diriku yang melarat ini. Menukar nyawa dengan masalah di sekitar pewaris keluarga Fang, apa yang tidak berani kulakukan? Auranya dingin. Udara di sekitar seolah turun ke titik beku. Liu Ruyan mengepalkan tinjunya erat, tetapi tidak berani bergerak sedikit pun. Komentar membanjiri. Ya ampun, ini baru sifat asli antagonis. Biasanya dia lembut dan pendiam di depan tokoh pria utama. Hampir membuat orang lupa bahwa dalam dirinya ada sifat keras kepala dan muram, cara bertindaknya yang nekat. Tokoh wanita benar-benar mencari masalah sendiri. Dia sengaja mengusik antagonis yang sudah lama menahan diri. Jika benar-benar dipojokkan, dia bisa melakukan apa saja. Tapi tokoh wanita memiliki lingkaran cahaya utama. Antagonis begitu impulsif, apakah dia akan mendapat masalah? Aku baru benar-benar tersadar, segera berlari cepat ke depan. Gu Qinghan, jangan seperti ini. Gu Qinghan perlahan menoleh ke arahku, hawa dingin di matanya perlahan menghilang. Namun diam-diam muncul sedikit kesedihan dan rasa teraniaya yang sulit terlihat. Kau tetap saja khawatir padanya.
Aku segera menggeleng kuat-kuat dan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Bukan, yang aku khawatirkan adalah dirimu. Saat Gu Qinghan tertegun sejenak, aku segera meraih dan merebut pisau di tangannya. Sekarang ini adalah negara hukum. Melukai orang berarti masuk penjara. Membunuh harus dibayar dengan nyawa. Aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan hal bodoh demi aku. Mata Gu Qinghan berkilauan, lalu perlahan melepaskan tangannya yang menahan bahu Liu Ruyan. Liu Ruyan memanfaatkan kesempatan itu untuk segera menjauh, memegangi lehernya yang masih syok, dan menatapku dengan penuh dendam. Fang Yuan, lihat saja orang gila apa yang kau bawa. Aku menoleh dan menatapnya dingin. Jika kau tidak terus memaksa dan mendesak, dia tidak akan terdesak sampai titik ini. Hari ini aku bisa menganggap masalah ini selesai. Sikapmu selama ini padaku, gangguan tanpa alasan. Aku juga bisa tidak memberitahu Tante Liu dan ibuku. Tapi mulai sekarang, kau tidak boleh mengganggu kehidupan aku dan Gu Qinghan lagi. Liu Ruyan tampak tidak percaya, tapi aku malas menghiraukannya lagi. Aku langsung menarik Gu Qinghan dan berbalik pergi. Sejak hari itu, Liu Ruyan benar-benar tidak pernah lagi menggangguku. Kudengar karena masalahku. Dia bertengkar dengan Ito Makoto, sibuk menenangkannya setiap hari, tidak punya waktu untuk hal lain. Dan aku sudah tidak peduli sama sekali. Di hari-hari berikutnya, Gu Qinghan setiap pulang sekolah bersikeras mengantarku pulang. Dia bilang khawatir aku bertemu lagi dengan orang yang suka membuat masalah seperti Liu Ruyan. Saat itu, sebuah komentar melayang perlahan. Jangan pura-pura, oke? Kau pikir kau baru mulai mengantarnya pulang sekarang? Sebenarnya dulu kau selalu diam-diam mengikutinya dari belakang. Siapa yang diam-diam melindunginya? Sejak kecil hingga dewasa, perjalanannya selalu aman tanpa bahaya. Apakah kau benar-benar mengira semua itu berkat para pengawal dan preman itu? Aku melihat komentar. Hatiku terasa hangat sekaligus sakit. Gu Qinghan, orang yang pendiam dan menahan diri, jelas menyimpan begitu banyak perasaan di hatinya. Namun selalu malu untuk mengungkapkannya. Aku berhenti melangkah, lalu meraih tangan Gu Qinghan dan menggoyangkannya pelan. Gu Qinghan menoleh, menatapku dengan penuh kebingungan. Aku mengedip padanya dengan genit, lalu berbisik pelan. Gu Qinghan, sudah lama berlalu. Permintaan yang dulu aku sampaikan padamu. Bagaimana pertimbanganmu? Gu Qinghan menunduk merenung beberapa detik, lalu tubuhnya tiba-tiba kaku. Jakunnya bergerak perlahan. Saat hendak bicara, kau maksud? Sebelum dia selesai bicara, aku langsung memutar ke depannya dan mendekatkan wajahku ke wajahnya. Benar, menjadi menantu keluarga Fang. Aku janji akan memperlakukanmu dengan baik, tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Apa kau bersedia? Gu Qinghan sejak kecil hingga dewasa selalu menduduki peringkat teratas dalam prestasi. Justru karena dasar pengetahuan yang unggul ini, meskipun keluarga Gu sudah tidak semegah dulu, mereka tetap gigih bertahan. Membiayainya bersekolah di sekolah terbaik. Tubuhnya tinggi dan proporsional, wajahnya sungguh memukau. Alis dan matanya begitu cantik seperti karakter dalam game. Dengan kondisi seperti ini, mengapa dia tidak pantas menjadi tokoh utama wanita? Pada akhirnya, keadaan keluarga yang sulit menjadi satu-satunya kelemahannya. Untungnya aku sebagai satu-satunya putra keluarga Fang. Benar-benar mampu melindungi dan membantunya. Aku sedang merencanakan dalam hati, tanpa sengaja mataku menyapu komentar yang bergulir. Layar komentar penuh dengan rasa haru. Aku benar-benar hampir menangis. Tokoh pendukung ini bertekad bulat untuk menikahi kakak antagonis sebagai istri. Tadinya kupikir tokoh pendukung akhirnya sadar dan punya akal sehat, tapi sekarang lihat. Sepertinya masih kurang sedikit pemikiran. Aku bertanya-tanya dalam hati, di mana aku tidak punya akal? Ada lagi komentar yang bercanda, kalau antagonis benar-benar jatuh miskin hingga tak punya apa-apa, mana mungkin dia punya keberanian jadi antagonis besar. Bahkan untuk menyewa 2 pengikut pun tak mampu. Kata-kata ini memang tidak salah. Tidak bisa juga menyalahkan tokoh pendukung yang tidak mengerti. Dari sudut pandangnya, dia sama sekali tidak mungkin tahu masa lalu dan pikiran tersembunyi antagonis yang tidak diketahui orang. Aku sedang penasaran dalam hati, apa sebenarnya hal-hal yang disebut dalam komentar itu? Tapi Gu Qinghan lebih dulu menggeleng pelan. Setelah ragu sejenak, dia bertanya dengan suara pelan. Bukan? Sebenarnya aku selalu ingin bertanya padamu, hari itu saat kau bilang pada gadis itu, dia mengambil sesuatu milikku, apa maksudmu sebenarnya? Aku langsung mengerti. Perempuan yang dia maksud adalah Liu Ruyan, sehingga dia pun menghela napas panjang dengan sengaja. Gu Qinghan, kau diam-diam melakukan begitu banyak hal untukku, tetapi semua pujian itu direbut olehnya. Jika aku terus dibutakan, apa kau berniat menyembunyikan semua perasaanmu selamanya? Tidak pernah mengatakannya padaku? Layar komentar langsung meledak. Ya ampun. Karakter pendukung pria ini tiba-tiba sadar sepenuhnya. Ternyata dia sudah tahu sejak lama. Antagonis selama ini berkorban diam-diam, tapi di alur cerita sama sekali tidak ada petunjuk atau bayangan. Bagaimana dia bisa tahu detailnya? Apa aku melewatkan petunjuk? Bahkan saat membaca ulang aku tidak melihat tanda-tandanya. Gu Qinghan juga terkejut, terdiam di tempat. Dia bertanya dengan bingung. Aku sedikit mendongak 45 derajat, menatap ke kejauhan, dengan nada sedikit melankolis. Betapa bodohnya dirimu, Gu Qinghan. Dulu aku sepenuhnya menyukai Liu Ruyan. Karena aku salah sangka, bahwa saat itu di tepi kolam renang dia yang menyelamatkanku dengan mengorbankan nyawa.
Aku pikir hanya dia yang bisa merasakan emosi kecilku. Mengerti kesukaanku, menuruti sifatku. Tapi kemudian aku sadar, semua perhatian dan kelembutan yang kecil-kecil itu. Tidak ada satupun yang dilakukan oleh Liu Ruyan. Semuanya dilakukan olehmu, si bodoh kecil, diam-diam di belakangku. Hanya saja aku penasaran, setelah kau menyelamatkanku di tepi kolam renang dulu, kenapa kau tiba-tiba menghilang? Gu Qinghan masih dalam keadaan terkejut dan linglung. Dengan canggung dia mengangkat tangan, menyentuh ujung hidungnya, dan berbisik menjelaskan. Waktu itu aku menyelinap masuk. Melihat ada seseorang datang, aku langsung bersembunyi. Setelah jeda, dia bertanya dengan penuh kebingungan. Tapi bagaimana kau tahu semua ini? Dalam hati aku bingung. Tidak mungkin aku bilang padanya bahwa aku bisa melihat komentar layar. Kalau tidak dia pasti menganggap aku gila. Jadi aku hanya melipat tangan, mendongak, dan berkata dengan santai. Anggap saja aku bermimpi. Intinya aku tahu semuanya. Jangan bahas yang lain. Tentang hal yang kusebutkan sebelumnya, apakah kau setuju? Di bawah desakanku yang terus terang dan kuat. Gu Qinghan akhirnya mengangkat matanya, menatap mataku dengan serius, lalu mengangguk pelan dan berkata lembut. Aku sangat bersedia. Layar komentar langsung bersorak. Wah, langsung setuju untuk bersama begitu saja. Dan antagonisnya tidak bilang setuju setengah hati, melainkan sepenuh hati. Terlihat jelas itu dari dalam hatinya. Bukan karena terpaksa atau menuruti. Siapa bilang antagonis ini bodoh dan tidak bisa mengekspresikan diri? Perasaannya jelas dan tulus. Karakter pendukung pria ini terlalu paham. Mereka berdua pasangan yang sempurna. Segera manfaatkan momen ini. Lanjutkan yang belum selesai sebelumnya. Aku sudah berlangganan dan ingin menonton. Siang ini di kantin saat makan. Aku sudah mengambil makanan, sekilas melihat Gu Qinghan tidak jauh dari sana. Dia tampaknya juga diam-diam melirik. Menatap ke arahku, aku membawa nampan dan langsung berjalan duduk tepat di seberangnya. Dengan nada alami dan akrab, sayang, kenapa kamu makan sendirian di kantin duluan? Tidak sabar menungguku? Gu Qinghan baru saja mengambil sepotong makanan dan hendak memasukkannya ke mulut. Mendengar itu langsung tersedak dan batuk-batuk. Wajah mungilnya memerah karena batuk. Aku buru-buru berdiri, mengulurkan tangan menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Makan pelan-pelan. Setelah susah payah tenang, dia dengan wajah merah dan terbata-bata bertanya. Kak, kamu tadi memanggilku apa? Aku mengedipkan mata dengan polos. Sayang, kamu sudah setuju jadi pacarku. Apa aku salah panggil? Atau kamu tidak suka panggilan ini? Menyesal sudah setuju denganku? Telinga Gu Qinghan langsung merah. Dia buru-buru membela diri dengan suara pelan. Tidak, aku tidak menyesal. Melihat aku dia menatapnya, dia panik dan buru-buru menambahkan. Aku hanya belum terbiasa dengan panggilan itu. Tidak ada maksud lain. Jangan berpikir macam-macam. Diam-diam aku mengamati ekspresi malu dan canggungnya, dalam hati merasa. Gadis ini polos dan pemalu, cukup lucu. Kalau bukan karena komentar yang mengingatkan. Aku benar-benar tidak akan menyadari sisi lembut dan pendiamnya. Melihatnya gelisah, tampak menyedihkan, tiba-tiba aku timbul keinginan untuk menggodanya. Segera aku mengambil nampan. Langsung pindah duduk di sampingnya. Kalau begitu, cium aku sekali sebagai bukti. Kamu tidak keberatan dan tidak menyesal, ya? Gu Qinghan tertegun. Dia buru-buru melihat sekeliling dengan panik, ekspresi tegang seperti menghadapi musuh, berbisik. Tidak baik, kan? Di sini terlalu banyak orang. Aku sengaja berkata dengan nada merajuk. Seperti manja, apa salahnya? Aku hanya ingin kamu menciumku sekali saja. Sambil berkata, sayang, aku sengaja menggesekkan bahuku ke bahunya. Gu Qinghan langsung matanya melotot. Seluruh tubuhnya kaku. Secara refleks ingin menjauh, tapi saat bertemu dengan mataku yang penuh kecemasan. Gerakannya tiba-tiba berhenti, akhirnya menyerah. Dengan hati-hati dia merendahkan suaranya. Buru-buru berkata, tunggu, kita pergi ke tempat sepi saja, ya? Dalam hati aku merasa lucu, tapi di wajah tersenyum lembut. Aku mengangguk pelan dan menjawab dengan suara halus. Semua sesuai keinginanmu, sayang. Telinga Gu Qinghan langsung memerah tipis. Dia menunduk malu, terus mengaduk-aduk nasi di mangkuk tanpa berani mengangkat kepala. Saat itu komentar melayang di atas kepalanya. Lucu sekali, karakter pria baru sedikit berusaha. Sudah membuat kakak antagonis kita patuh seperti anak kecil yang malang. Siapa yang masih ingat? Malam sebelumnya, antagonis masih berpura-pura keras mengatakan tidak suka pada Malelit. Tapi hari ini sudah tergoda seperti ini. Kontrasnya terlalu besar. Kalau aku juga pasti akan jatuh. Malelit punya wajah tampan seperti ini, siapa yang tahan dengan rayuannya? Meskipun aku suka lihat mereka bermesraan, tapi apa ini tidak masalah? Mereka sembunyi-sembunyi. Terus manis-manisan seperti ini, bukankah alur cerita selanjutnya akan berantakan? Yang bilang alur cerita hancur, keluar saja. Jangan rusak suasana. Jangan rusak suasana yang begitu baik. Hari-hari setelahnya, aku dan Gu Qinghan hidup sangat mesra. Siang malam bersama, tidak terpisahkan, hidup nyaman dan manis. Sampai suatu pagi. Aku bangun tidur dan pergi ke ruang makan, menemukan meja kosong. Tidak ada seperti biasa pembantu yang sudah menyiapkan sarapan hangat yang siap. Aku penasaran,
Pandanganku tanpa sengaja beralih. Tiba-tiba melihat di sofa ruang tamu, duduk sosok yang familiar, Liu Ruyan. Hatiku berdegup, langsung waspada tinggi. Dengan nada dingin aku membentak. Liu Ruyan, siapa yang izinkan kamu masuk? Ini rumahku. Kamu keluar sekarang. Liu Ruyan malah tampak santai, perlahan bersandar di sofa. Nadanya santai tapi penuh perhitungan. Fang Yuan, aku sungguh tidak menyangka. Kita akhirnya sampai di titik ini. Aku malas bicara dengannya, hanya ingin segera mengusir tamu tak diundang ini. Maka aku berteriak keras memanggil pengawal. Pengawal? Siapa yang jaga hari ini? Ada apa? Kok orang seperti ini diizinkan masuk? Liu Ruyan tidak panik sama sekali. Dia menatapku, lalu tertawa kecil dengan nada mengejek. Fang Yuan, dulu aku tidak menyadari. Saat kamu panik kamu lucu juga. Aku merasa merinding, tidak nyaman. Hendak terus memanggil orang, dia berkata dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Jangan panggil. Di rumah ini, sudah tidak ada orangmu lagi. Apa maksudmu? Hatiku terasa berat, firasat buruk, tanpa sadar aku bertanya. Wajah Liu Ruyan menyipit, matanya penuh cemoohan. Sampai sekarang kau belum sadar? Aku mengikuti arah tatapannya. Jantungku langsung mencelos. Di setiap sudut ruangan yang tidak mencolok, berdiri tegak seorang pria berbaju hitam. Sorot mata mereka dingin, aura mereka mengancam. Jelas mereka datang dengan niat buruk. Hatiku panik. Secara refleks aku berbalik untuk mengambil ponselku dan meminta tolong, tapi pria berbaju hitam yang paling dekat dengannya lebih dulu bergerak. Gerakannya secepat kilat, langsung merebut ponselku. Liu Ruyan melihatku yang kalang kabut. Senyum puas merekah di sudut bibirnya. Perlahan dia berkata, jangan buang tenaga. Fang Yuan, kau tidak bisa keluar, dan tidak ada yang bisa masuk untuk menyelamatkanmu. Selama kau patuh. Serahkan saham yang seharusnya menjadi milikku, maka aku akan pergi bersama orang-orangku sekarang. Jika tidak, ini baru permulaan. Apa yang akan terjadi selanjutnya, aku tidak bisa menjamin. Baru saat itulah aku tersadar. Sejak awal, di komentar sudah ada yang memperingatkanku. Liu Ruyan pasti tidak akan mudah melepaskan saham keluarga Fang, dan caranya pasti kejam. Tapi aku sama sekali tidak menyangka dia bisa bertindak serendah ini. Berani-beraninya dia masuk langsung ke rumahku untuk menyanderaku. Aku berusaha keras menekan kepanikan dan kemarahanku. Mataku membelalak menatap Liu Ruyan, nadaku penuh ancaman yang tidak terlalu yakin. Jangan keterlaluan. Apa kau tidak takut ayahku tahu? Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Liu Ruyan melirik sekilas ke arah pria berbaju hitam yang berdiri di sudut. Nadanya penuh hinaan dan kesombongan. Mereka ini semua kusewa. Mereka adalah yang paling kejam di dunia bawah tanah. Kelompok Yufi yang paling misterius. Bahkan jika ayahmu benar-benar menyelidiki, selain ucapan sepihakmu, tidak akan ada bukti yang bisa mengarah padaku. Setelah aku benar-benar menguasai semua milik keluarga Fang dan berkuasa. Untuk apa lagi aku takut pada hal-hal sepele seperti ini? Liu Ruyan tersenyum penuh arti padaku. Nadanya setengah membujuk, juga setengah mengancam. Fang Yuan, jadilah baik. Soal kelompok Yufi. Aku pernah mendengar ayahku menyebutkannya sedikit. Katanya kelompok ini misterius dan kuat. Setiap pekerjaan yang mereka terima. Tidak pernah ada kesalahan sedikit pun, apalagi membocorkan informasi klien separah kata pun. Hatiku berdebar kencang. Melihat ponselku yang ada di tangan pria berbaju hitam itu, keputusasaan mulai menjalar. Sekarang ponsel direbut, tidak ada jalan untuk meminta tolong. Apa benar hari ini aku akan berakhir di sini? Belum sempat pertanyaan dalam hatiku terucap, dari ujung tangga terdengar suara perempuan yang malas. Tampaklah Gu Qinghan yang sedang meregangkan tubuh, muncul perlahan di ujung tangga. Matanya masih setengah terpejam, dengan ekspresi baru bangun tidur. Tetapi saat aku belum sempat menjawabnya untuk pertama kali. Dia tiba-tiba membuka matanya, rasa malas di matanya menghilang seketika, setelah melihat situasi tegang di ruang tamu. Alisnya langsung berkerut rapat, dengan nada dingin ia membentak, siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Mundur. Liu Ruyan tertawa, ekspresi penuh hinaan dan nada tidak peduli. Masih ada satu lagi yang ikut-ikutan. Tapi tidak berguna. Gu Qinghan, buka matamu dan lihat baik-baik. Hanya kamu, pantaskah bicara padaku seperti itu? Hatiku terkejut. Secara tidak sadar aku mendekat ke arah Gu Qinghan. Dalam hati aku cemas. Takut dia terluka oleh kata-kata Liu Ruyan, lalu melakukan tindakan berlebihan lagi. Namun detik berikutnya. Awalnya pria berbaju hitam yang menjagaku sambil menatapku, pertama-tama tampak terkejut, lalu segera menurunkan semua sikap angkuhnya. Dengan hormat membungkuk, dengan patuh mundur ke samping, dan dengan sopan berseru. Ya, bos. Aku langsung terpana, tanpa sadar berteriak kaget, ah bos. Siapa bos? Saat aku masih bingung, beberapa pria berbaju hitam di samping sudah dengan inisiatif mengelilinginya. Dengan rinci melaporkan situasi saat ini kepada Gu Qinghan. Liu Ruyan berdiri di tempat, wajahnya penuh keterkejutan, matanya penuh ketidakpercayaan. Sementara Gu Qinghan dengan tenang berjalan turun, memandangnya dari atas ke bawah, nadanya sedikit mengejek. Liu Ruyan, kamu benar-benar menarik. Komentar yang sudah lama tidak muncul akhirnya kembali membanjiri layar. Berdatangan dengan padat, masa sih, si pemeran utama wanita ini bodoh atau apa? Aku hampir mati tertawa.
Mencari anak buah penjahat untuk menculik penjahat dan suaminya. Sungguh aneh, sungguh aneh. Apa si pemeran utama wanita tidak melakukan riset sebelum meminta bantuan orang? Omongan besar barusan saja aku sudah merasa malu untuknya. Dia sudah melakukan riset, tapi dengan kemampuannya saat ini, dia hanya bisa tahu bahwa grup UV sangat hebat. Sama sekali tidak bisa mengetahui siapa bos besar di baliknya. Aku terpaku menatap Gu Qinghan, dalam hati penuh keterkejutan dan kebingungan. Bukankah dia selama ini adalah seorang gadis miskin yang terpuruk? Kenapa dia bisa menjadi bos dari para pria berbaju hitam ini, dan bahkan mengendalikan kekuatan misterius sebesar ini? Sebelum aku sempat berpikir, Gu Qinghan sudah berbalik memerintahkan pria berbaju hitam. Serat Liu Ruyan pergi. Aku baru tahu dari komentar, katanya orang-orang dari kelompok Qinghan saat menerima pesanan, selalu merekam video sepanjang proses sebagai bukti penyerahan. Setelah itu dimusnahkan. Dan semua yang terjadi di ruang tamu tadi, akan diserahkan kepada kakek keluarga Liu. Ini berarti, keinginan Liu Ruyan yang begitu ingin merebut kekuasaan, ini semakin sulit bagaikan naik ke langit. Liu Ruyan mencengkeram kusen pintu, dengan tidak rela berteriak histeris, Gu Qinghan. Setelah aku berkuasa, bukankah lebih baik kita bekerja sama untuk berkuasa? Apa yang kau lakukan ini? Apa untungnya bagimu? Gu Qinghan menggandeng tanganku, berjalan ke sofa dan duduk tanpa menoleh ke belakang. Dengan nada acuh tak acuh, tidak ada untungnya. Aku hanya muak melihatmu. Liu Ruyan marah hingga matanya hampir pecah, berteriak histeris, hanya karena seorang pria? Kau rela melepas kesempatan sebaik ini? Gu Qinghan menatapnya sekilas, tatapannya tajam, suaranya dingin menusuk tulang. Apa maksudmu? Hanya seorang pria? Dia adalah orang terpenting bagiku. Jagalah mulutmu. Pelayan itu langsung mengerti, maju dan menyeret Liu Ruyan keluar dengan kasar, sementara aku masih terpaku di tempat. Mataku tertuju pada komentar di layar, berusaha keras menyerap informasi yang tiba-tiba datang ini. Komentar masih terus bergulir. Ini baru penampilan kakak antagonis kita. Lega banget, lihat muka si tokoh utama yang kalang kabut itu. Aku benar-benar puas, jangan kira kakak antagonis itu lemah. Sejak keluarganya bangkrut, dia diam-diam mencari cara, bersembunyi begitu lama. Dan dia selalu khawatir. Si pemeran pendukung laki-laki akan muak jika tahu kekuatannya, makanya dia sembunyikan. Kakak antagonis diam-diam membangun kekuatannya sendiri selama bertahun-tahun. Sudah seharusnya, sebelum tokoh utama perempuan berkuasa, langsung matikan dia sejak awal. Tapi si cowok kecil kayaknya kaget setengah mati. Haha, si cowok kaget, si antagonis juga panik. Tiba-tiba ketahuan di depan suami, pasti hatinya kalang kabut sekarang. Aku perlahan tersadar, menoleh ke Gu Qinghan, dan melihat dia memang tampak bersalah menatapku. Matanya menghindar, tidak berani bertatapan denganku. Aku sudah paham situasinya secara garis besar, tidak buru-buru bertanya. Sengaja menatapnya diam-diam tanpa bicara. Gu Qinghan semakin gugup, bingung, lalu meraih tanganku. Suaranya pun gemetar, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Jangan marah, ya? Melihat matanya mulai berkaca-kaca karena cemas, hatiku luluh. Segera kuusap wajahnya, menghiburnya lembut, sudahlah, sudah. Aku tahu, aku tidak marah. Melihat dia menghela nafas lega. Aku tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Kalau begitu aku tanya, sejak kapan kau menyukaiku? Gu Qinghan memiringkan kepala, berpikir serius, matanya penuh kelembutan. Sangat, sangat lama. Itu lebih awal dari yang kau kira. Aku tersenyum, menyandarkan kepala di bahunya, jari-jariku tanpa sadar menggambar lingkaran di telapak tangannya. Bertanya lirih, kenapa? Dia menunduk menatapku. Berpikir sejenak dengan serius, lalu menjawab perlahan, aku juga tidak bisa menjelaskannya. Mungkin karena senyummu sangat indah. Aku suka melihatmu tersenyum, dan ingin selalu membuatmu tersenyum. Selama aku melihatmu, aku merasa sangat bahagia. Dia berkata dengan sangat serius, kelembutan di matanya hampir tumpah. Aku malah jadi malu, buru-buru menyela, sudahlah, jangan bicara lagi. Aku tahu. Gu Qinghan menatapku bingung. Ada apa? Sambil bicara, sepertinya dia menyadari kemerahan di wajahku, matanya bersinar nakal, menyeringai, aku merasa. Omongan saja tidak berguna. Akan lebih tulus jika kau menciumku. Belum selesai bicara. Dia meraihku, mendorongku ke sofa, mencengkeram daguku, dan menunduk menciumku. Bertanya lirih. Begini, aku merasa wajahku panas, segera mendorongnya. Gu Qinghan, tunggu. Mau kemana kau mencium? Jangan bergerak. Saat itu komentar melayang marah. Apa-apaan ini? Aku ini anggota VIP yang terhormat. Apa yang tidak boleh kulihat?